Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang Pancasila ideologi negara. Kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Omar Makil Gaisan, Muhammad Rosyid Ilham, dan Fakrial, Abdillah Fakrial. Slide pertama dijelasin sama Rosyid Ilham terlebih dahulu. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan dengan judul kita yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Mengapa disebut Pancasila sebagai ideologi negara? Terdapat 5 poin mengapa Pancasila disebut sebagai ideologi negara. Pertama, karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Kemudian Pancasila ini menjadi pedoman hidup bangsa di Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang mengandung nilai kehidupan dan harus dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh next? Berikutnya adalah pengertian Pancasila dan ideologi. Yang pertama itu adalah pengertian Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara, pandangan hidup bangsa, serta ideologi nasional Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5, sila artinya dasar, prinsip, atau aturan tingkah laku. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip utama yang menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila ini resmi dijadikan dasar negara Indonesia sejak 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Isi dari Pancasila sendiri yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, fungsi Pancasila tersendiri ini ada beberapa. Yang pertama itu sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai kepribadian bangsa, serta sebagai pemersatu bangsa. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah pengertian ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi adalah kumpulan gagasan, nilai, keyakinan, cita-cita, dan cara pandang yang dijadikan pedoman dalam kehidupan suatu kelompok bangsa atau negara. Nah, secara sederhana, ideologi itu dapat diartikan sebagai pedoman atau arah dalam menjalankan kehidupan. Nah, ideologi ini sangat membantu masyarakat untuk menentukan apa yang dianggap baik dan buruk, kemudian tujuan yang ingin dicapai, serta sistem yang digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ideologi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki tujuan tertentu, kemudian berisi nilai dan gagasan. Yang ketiga menjadi pedoman hidup, diyakini oleh masyarakat, dan bersifat dinamis. Ideologi sendiri memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu jenis ideologi terbuka. Ideologi yang dapat berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Contohnya Pancasila. Yang kedua itu ideologi tertutup. Ideologi yang bersifat mutlak dan memaksa masyarakat untuk mengikuti aturan tertentu. Contohnya komunisme ekstrim dan fasisme. Nah, dari kedua tadi itu ada hubungan ya, Pancasila dan ideologi. Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa Indonesia karena menjadi pedoman hidup bangsa, mengatur arah tujuan negara, menjadi dasar dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, serta menjadi pemersatu rakyat Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasar. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Fahrial. Baik teman-teman, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu, Pancasila bukan hanya dasar negara Indonesia, tapi juga menjadi pedoman dalam bersikap dan berinteraksi di lingkungan masyarakat. Nilai pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini mengajarkan kita untuk percaya dan taat kepada Tuhan sesuai agama masing-masing, sekaligus menghormati perbedaan keyakinan orang lain. Nilai kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini bisa dalam eh, diterapkan dengan saling membantu, menghargai sesama, serta tidak mengejek atau merendahkan orang lain. Selanjutnya ada persatuan Indonesia.
Nilai ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan hidup rukun walaupun kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik suku, budaya, maupun agama. Kemudian, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengajarkan kita untuk menyelesaikan masalah melalui permusyawarah dan menghargai pendapat orang lain. Terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini berkaitan dengan sikap adil, peduli terhadap sesama, dan sesuka berbagai antar tercipta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dapat menciptakan sikap saling menghormati, toleransi, dan persatuan. Next. Selanjutnya, pada slide ini akan dijelaskan untuk penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang sering kita lakukan, baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Di rumah, contohnya penerapan Pancasila yaitu membantu orang tua sebagai bentuk rasa hormat dan tanggung jawab kepada keluarga. Selain itu, berdoa sebelum makan juga termasuk penerapan sila pertama yaitu ketahanan yang Maha Esa. Kemudian di sekolah, kita dapat menerapkan nilai Pancasila dengan menghormati guru dan teman, menjaga sikap sopan, serta tidak membedakan teman. Bersikap jujur saat ujian juga penting karena mencerminkan sikap adil dan bertanggung jawab. Lalu di lingkungan masyarakat, penerapan Pancasila bisa dilakukan dengan kerja bakti untuk menjaga kebersihan dan mempererat hubungan antar warga. Selain itu, membantu orang yang membutuhkan juga menunjukkan rasa peduli dan kemanusiaan terhadap sesama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pancasila tidak harus melalui hal besar, tapi bisa dimulai dari kebiasaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang rukun, harmonis, dan saling menghargai. Cukup dari saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi kesimpulan dari presentasi kami itu Pancasila itu sangat penting bagi bangsa Indonesia. Nilai Pancasila tuh harus diterapin sejak dini. Pancasila tuh bisa ngebantu ciptain kehidupan yang rukun, damai, adil. Sebagai siswa, kita harus juga jadi pribadi yang jujur, disiplin, dan peduli terhadap sesama. Ya, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya, dan juga semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat dan perkembangan untuk semua yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.